Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny. Dan di video kali ini, video part 2, aku akan membahas subtes literasi bahasa Inggris Cepat Pahami FI ke-14 tahun 2025. So without any further ado, ini adalah soal tipe comparison to text. Jadi kita diberikan dua teks yang mereka itu bisa saja membahas hal yang sama, bisa juga membahas hal yang berbeda. Kita lihat untuk soal yang pertama, ini ditanyakan terkait kalau nggak salah ya sebuah makna ya dari suatu hal, ya ini bottom dwelling. Ya, bottom dwelling yang ada di text 1. Nah, sekarang kita cari text 1-nya. Text 1, mana ada bottom dwelling? Nah, ini udah paling atas nih ya. Bottom the sea robin, nah nama ikannya ini adalah sea robin, itu adalah ikan yang tinggal. Nah, dwelling ini artinya dia tinggal ya. Dia live or stay in a specific place. Jadi itu artinya dwelling. Bottom dwelling, nah bottom kan artinya bawah. Berarti ini adalah ikan yang tinggalnya itu di dasar-dasar laut gitu. Dan uh, ikan ini dia kan secara unik beradaptasi dia sudah hidup beradaptasi dengan environment-nya yang ada di dasar-dasar laut gitu. Nah, jadi dapat kita katakan ya, hanya dari kalimat satu ini, kan kita lihat nih, bottom dwelling fish uniquely adapted to life on the ocean floor. Jadi dia sudah beradaptasi dengan kehidupan yang ada di dasar laut. Tuh. Kita lihat mana jawaban yang tepat. Nah, berarti jawabannya yang A. Ya, kalau dia udah beradaptasi, berarti kan pertama dia hidup, lalu dia berburu makanan along the ocean floors. Yang penting ini ada kata apanya? Ada kata hidupnya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut. Which of the following is true about the adaptation of marine organism based on text 2? Nah, di sini ditanyakan mana sih pernyataan yang benar tentang adaptasi hewan-hewan laut yang ada di teks 2. Sekarang kita lihat teks 2 dia membahas tentang apa. Nah, di sini ya, teks 2 kita akan fokus sini. Nah, dia dibilang kalau misalnya adaptasi itu dia dibagi menjadi 3 ya, struktural, fisiologis, dan juga secara tingkah laku. Yang pertama, kalau misalnya structural, dia itu akan terkait physical features dari organismenya tersebut. Sama, kalau misalnya dia physiological, dia itu akan relate dengan bagaimana si the metabolism ini ya, metabolisme dari spesies tersebut. Nah, misalnya ya, ikan organisms works ya, breathing, temperature, dan bagaimana mereka perform special functions gitu. Karena ini hal-hal terkait metabolisme. Nah, sama yang terakhir itu terkait behavior ya, secara tingkah laku. Nah, biasanya ini bisa dipelajari, bisa juga apa sih diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, for example, sound made by whale allow them to communicate, navigate, and hunt prey. Jadi, suara yang dihasilkan oleh paus itu membolehkan mereka untuk komunikasi, menavigasi, dan juga mencari mangsa. Sekarang kita lihat mana yang benar. Yang pertama, marine organism primarily rely on behavioral adaptation for survival. Ini nggak ada ngomongin tentang primarily ya, nggak ada ya. Kalau yang B, nah structural adaptation. Structural ingat tadi dia itu berbicara terkait bagaimana shapes of the organism itself. Nah ini kan tapi kan dia bilang migrate over large distance. Ini dia kurang tepat. Nah berarti jawabannya itu adalah yang C. Kenapa? Karena secara fisiologis, nah dia ini akan membantu metabolisme seperti breathing dan juga temperature. Nah tadi kita juga sudah dapat informasi tersebut di physiological adaptation. Kita lanjut ke soal nomor 10. How do northern sea robins like contribute to their survival according to text 1? Nah, di sini ditanyakan terkait ikan sea robins. Nah, nanti coba teman-teman cari ikan sea robins itu bentuknya dia kayak ini. Jujur, kebetulan aku nggak bisa gambar ya. Nanti bentuknya kayak gini. Nah, pokoknya tuh siripnya dia tuh panjang. Terus dia tuh kayak aneh gitu loh. Kayak tahu nggak sih kayak tipe-tipe ikan yang hidup di dasar-dasar laut. Terus tapi lengan lagi. Apa sih siripnya itu dia tuh panjang gitu. Siripnya panjang terus bentuknya dia juga panjang. Sekarang kita lihat bahwa yang ditanyakan itu adalah bagaimana si kakinya si Robbins ini dapat berkontribusi terhadap
bagaimana cara dia itu untuk bertahan hidup di teks satu. Sekarang bertahan hidup itu kan artinya dapat banyak ya teman-teman. Artinya dia bisa cuma hidup, bisa menjauhi dari mangsa, atau dia bisa juga bagaimana cara dia mendapatkan sebuah energi ya, sebuah makanan. Dari sini kan dia bilang nih, kalau misalnya kita cari di bagian text one kan ya. Nah, kita lihat, coba cari. Hmm, mana sih ya? Tadi aku ketemu kok. Sure enough, Robin's using foods on their legs. Nah, di sini guys, baru ketemu. They allow to taste the ocean floor as they walk around and find prey in billows. Nah, they-nya ini dia merujuk ke legs-nya. Jadi apa fungsi legs-nya itu? Ya agar mereka bisa jalan-jalan kan di ocean floor-nya itu sama nemuin mangsa. Nah, jadi gitu ya. Selain itu bisa kita temukan di sini ya. Sea robins can move each leg independently. This makes this fish more adept. Ya, adept nih ya artinya dia kemampuan ya, artinya dia memiliki sebuah kemampuan untuk walking and digging across the ocean floor. Nah, jadi gitu. Sekarang kita cari mana yang membahas terkait itu. Nah, they enable fish to escape predators. Di sini nggak ada ngomongin tentang predator or something like that. Nah, berarti jawabannya adalah B. Karena kan dia bilang independently ya, move across the ocean floor. Nah, ini yang paling penting sama detect hidden prey. Karena hidden prey-nya itu biasanya dia tersembunyi di bawah-bawah. Tapi dengan adanya sea legs-nya ini milik sea robins, dia itu bisa mendeteksi hal tersebut. Jawabannya yang B. Oke, ini masih banyak banget. Tapi kayaknya I'm not gonna how to say it, not gonna explain all of them since yalah banyak banget ini guys. Oke, mungkin ke yang jawaban yang sering ini ya. Nah, ini deh soal yang terakhir. How are text 1 and text 2 related? Nah, tadi kan kita lihat ya bahwa teks 1 itu membicarakan terkait si Robbins. Si Robbins bagaimana dia hidup di bawah laut gitu. Sedangkan teks 2, ingat ya, dia membicarakan terkait pengelompokan marine adaptation-nya itu. Ada yang struktural, physiological, dan juga secara tingkah laku. Berarti jawabannya itu adalah yang E, ya. Text 1 fokus on specific marine species, yaitu apa si Robbins-nya. Sedangkan text 2-nya itu dia membicarakan terkait tipe-tipe general adaptasi yang ada di marine organism. So I think that's all for today. So I'm already running out of energy because I talk a lot, because I speak a lot. Thank you so much for staying till the end, and see you in the next study session with me, Channing, and Channing Study Hub. Bye bye.